Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan di mana di sini kami menggunakan distro Linux Puppy. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Adrianus Rexi dengan NIM 12192342. Baik, perkenalkan, nama saya Agaris Dandi, NIM saya 12192333. Perkenalkan, nama saya Gonto, NIM saya 12192322. Perkenalkan, nama saya Alexander Hasibuan dengan NIM 12192180. Perkenalkan, nama saya Koimir Rafsansa dengan NIM 12192277. Baik, berikut kami akan membahas materi dan cara bagaimana menggunakan distro Linux Puppy, yaitu mendownload Linux Puppy, kemudian menjalankan Linux Puppy di VMware Workstation, kemudian remastering atau modifikasi Linux Puppy, dan menginstal aplikasi melalui Patch Manager dan GUI. Di sini Linux Puppy adalah salah satu distro Linux Live CD yang sangat kecil ukurannya dan mengutamakan kemudahan dalam penggunaan. Seluruh sistem operasinya dan aplikasinya berjalan dalam RAM, dan Linux Puppy ini juga membolehkan media booting dilepas setelah sistem operasi berhasil dijalankan. Linux Puppy menyertakan beberapa aplikasi untuk pekerjaan standar sehari-hari, seperti Mozilla SoundKey, itu untuk menjelajah internet dan mengirim email. Adapun di word processor, di numeric spreadsheet, SODIPODI untuk menggambar vektor, MTPen untuk melukis bitmap atau mengedit foto, dan di Shine atau Scene untuk memutar video dan musik. Distro Linux ini dikembangkan pertama kali oleh Barry Cowler, yang dimana juga distro ini didistribusikan tidak berdasar pada distribusi Linux manapun. Lalu, kenapa kami memilih Linux Puppy? Dimana tadi sudah dijelaskan alasannya, yaitu Linux Puppy adalah sistem operasi yang berkontribusi untuk menyelesaikan masalah komputer lambat karena sudah tua, terutama buat teman-teman yang ingin menghidupkan dan meremajakan kembali komputernya yang sudah sanggup lagi dipakai, misalnya itu berbentuk Windows 7, 8 ataupun Windows 10, terutama keseharian jika hanya menyelesaikan pekerjaan mengetik dan browsing saja. Dan Linux Puppy juga ukurannya cukup kecil, tidak sampai 500 MB, hanya 354 MB saja. Nah, sekarang kita buka dulu web browsernya. Pastikan sudah terkoneksi ke jaringan internet ya. Nah, dimana di sini saya menggunakan web browser Chrome. Ketikkan alamat situs resminya Linux Puppy, yaitu linuxpuppy.com. Nah, seperti ini tampilan websitenya. Klik tanda panah ke bawah, kemudian pilih yang ini, Bionic Pub 648.0. Klik main untuk mendownloadnya. Nah, maka akan muncul tampilan yaitu seperti ini. Ini adalah IDM. Jika teman-teman menggunakan IDM akan muncul tampilan seperti ini. Lalu klik start download jika teman-teman ingin mendownloadnya. Cuma di sini kami sudah mendownloadnya, jadi kami klik cancel. Kita kembali ke desktop, kita lihat hasil downloadnya.
Nah, ini dia Linux Puppy Bionic Pop 64 8.0. Oke, baik, kemudian jalankan virtual mesinnya. Kemudian pilih File, New Virtual Machine, klik. Kemudian pilih Typical, Next. Kemudian klik Installer this image file atau ISO. Kemudian pilih di mana file master Linux Puppy yang sudah di-download tadi. Setelah dipilih, klik Open. Nah, kemudian muncul di sini notifikasi, yaitu VMware tidak dapat mendeteksi jenis sistem operasi yang kita masukkan ini. Tapi tidak apa-apa, kita next aja. Nah, di sini pilih Linux, pilih Ubuntu, kemudian pilih next. Nah, di sini saya set namanya virtualnya yaitu Linux Puppy. Kemudian di sini pilih lokasi virtual mesinnya. Kemudian di sini pilih Solve Virtual Disk a Single File. Pilih Next. Nah, di sini ada keterangannya. Kemudian finish. Nah, di sini kita langsung jalankan dengan mengklik Power on this virtual machine. Kita jalankan. Nah, ini tampilan bootnya pertama kali. Nah, demikian cara menginstal Linux Puppy di VMware Workstation. Remastering atau modifikasi. Remastering ini merupakan suatu proses pembuat master baru dan bersumber dari master yang lama. Jadi ada master yang lama, kita buat master yang baru dengan remastering atau modifikasi. Nah, proses remastering atau modifikasi yang akan kami lakukan adalah memasang widget di Linux Puppy. Remastering bertujuan untuk membuat versi yang baru dari versi yang sudah ada, baik itu melakukan perubahan atau tidak. Namun pada umumnya memang dilakukan perubahan-perubahan dari master-master lama agar nanti dapat dihadirkan versi-versi terbaru dari sistem operasi yang sudah ada. Nah, ini juga berkaitan dengan konsep dasar dari sistem operasi Linux, di mana sistem operasi ini bersifat free, open source, dan legal. Artinya, sistem operasi ini bersifat gratis, kemudian boleh dimodifikasi sesuai hati dan boleh didistribusikan kembali, terutama untuk distribusi pada kalangan pribadi, namun untuk didistribusikan untuk kalangan umum juga boleh. Karena sistem operasi Linux memang dibuat untuk diperbolehkan dimodifikasi dan didistribusikan kembali. Jadi hal ini legal atau boleh dilakukan. Kecuali terdapat beberapa komponen-komponen atau item-item dalam modifikasi yang kita lakukan itu yang terkait dengan legalitas yang berbayar, maka itu harus didiskusikan dengan pemilik izin dari hasil modifikasi yang kita lakukan. Jika sudah mengantongi izin-izin,
untuk itu didistribusikan secara umum dan gratis, maka kita diperbolehkan untuk mendistribusikan sistem operasi hasil remastering atau modifikasi yang kita lakukan. Nah, sistem operasi yang kita gunakan ini boleh menggunakan nama sistem operasi yang lama, boleh juga menggunakan nama sistem operasi yang baru, atau kita buat nama sistem operasinya sesuai dengan nama kita. Selanjutnya kami akan memodifikasi tampilan Linux copy. Nah, ini tampilan script yang akan kita copy. Kemudian kita buka browser. Kembali ke scriptnya tadi. Yang ini kita kopikan dari HTTP sampai satu ini. Kita copy. Kemudian kita pastikan di sini. Kemudian kita tekan enter. Nah, muncul tampilan seperti ini. Inilah tampilan link yang kita salin tadi. Oke, kita scroll ke bawah. Oke, kita klik yang ini, klik download. Klik. Oke, muncul tampilan seperti ini. Kita pilih save file, kemudian klik OK. Oke, kita diarahkan ke folder penyimpanan atau direktori penyimpanannya. Di sini saya menggunakan folder download. Klik save. Oke, kita tunggu proses downloadnya. Sudah selesai. Ke desktop. Kita klik file, kita buka folder downloadnya. Nah, ini dia tampilan widget yang kita download tadi. Kita klik install, klik yes. Kita tunggu prosesnya. Kemudian kita klik OK. Nah, seperti ini tampilan yang sudah kita modifikasi. Di sini saya akan membahas materi tentang administrasi dasar Linux. Adapun pokok bahasan adalah sebagai berikut. Baik, kita masuk ke pokok bahasan yang pertama, yaitu aturan penulisan perintah. Penulisan yang dimaksud di sini adalah perintah-perintah yang diberikan oleh pengguna sistem operasi Linux melalui aplikasi Shield. Nah, di mana umumnya para pengguna sistem operasi Linux biasanya lebih banyak berinteraksi dengan melalui aplikasi Shield tersebut. Nah, bagi yang belum terbiasa, sebagian perintah ini biasa juga dilaksanakan melalui interaksi GUI. Namun, bagi para pengguna yang sudah terbiasa menggunakan sistem operasi Linux, umumnya memang lebih familiar berinteraksi dengan sistem operasi ini menggunakan aplikasi Shield. Aplikasi Shield ini adalah aplikasi yang berbasis tekstual, di mana aplikasi hanya menerima dan menampilkan teks saja. Tidak bisa menampilkan media-media lain seperti gambar, video, audio, dan media lainnya. Jadi hanya teks saja. Nah, karena itu pengguna ingin berinteraksi dengan aplikasi ini. Dengan aplikasi ini juga hanya menggunakan input teks saja. Pengguna harus mengetik perintah pada aplikasi Shield ini, sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Di
sini ada 3 aturan dasar penulisan perintah pada aplikasi Shield, yaitu yang pertama case sensitif, yang kedua tanda baca dan spasi, serta ejaan. Kita mulai. Case sensitif. Bagi para programmer, case sensitif tentu saja sudah familiar, ya. Sudah sering didengar. Namun bagi sobat yang belum mengetahui apa itu case sensitif, case sensitif adalah aturan penulisan yang mengharuskan kita mengetik kata yang harus sama persis dengan aturan-aturan yang ditentukan. Contohnya kita harus memperhatikan huruf besar, huruf kecil dan pada perintah yang diinputkan. Contohnya seperti misalnya ada perintah user add untuk menambah user. Nah, di sini bisa lihat ada user add itu dengan huruf kecil semua. Misalnya ada perintah yang mengetikkan perintah seperti ini. User add dengan huruf pada kara add itu huruf A-nya kapital atau di huruf besarkan. Nah, ini menjadi perintah yang berbeda. Misalnya yang ada juga yang mengetik seperti ini. User add juga, tapi menggunakan U besar atau seperti ini. User add, user U-nya besar, add yang bagian A-nya besar, seperti itu. Jadi jika kita lihat keempat perintah ini, sekilas sama-sama user add. Tapi dengan adanya aturan case sensitif, maka keempat perintah dianggap perintah yang berbeda, walaupun diketikkan dengan huruf yang sama. Karena terdapat perbedaan pada huruf yang kapital atau huruf yang besar kan? Karena itu harus memperhatikan perintah-perintah yang sudah ditentukan dalam aturan penulisan perintah ini, sehingga nanti tidak terjadi kesalahan dalam menuliskan perintah-perintah di Shield pada sistem operasi Linux yang digunakan. Kemudian aturan dasar penulisan perintah pada aplikasi Shield yang berikutnya adalah tanda baca dan spasi. Adapun tanda baca yang sering digunakan pada perintah-perintah di aplikasi Shield adalah tanda titik, tanda koma, slash, dan backslash, serta tentunya spasi. Nah, ini harus benar-benar diperhatikan cara menggunanya, kapan, di mana, dan bagaimana. Itu harus benar-benar diperhatikan, karena jika pengguna tanda baca dan spasi tidak sesuai dengan aturan dasar penulisan perintahnya, maka perintah-perintah tersebut tidak akan dieksekusi atau error. Dan aturan dasar penulisan perintah yang lainnya yaitu ejaan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pada program pemrograman pada sistem operasi umumnya bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris. Ejaan bahasa Inggris. Dia harus benar memperhatikan ejaan-ejaan yang digunakan pada penulisan perintah. Pastikan perintah yang diketik dalam ejaan bahasa Inggris. Misalnya mengetik perintah table, pastikan tulisannya dengan ejaan bahasa Inggris, yaitu T-A-B-L-E atau table, bukan dengan ejaan bahasa Indonesia dengan susunan huruf tabel. Tabel ini contoh salah. Jadi harus benar-benar diperhatikan agar nanti perintah-perintah yang diinputkan di aplikasi Shield itu dapat dieksekusi dengan dan tentunya menghasilkan output yang sesuai dengan yang diharapkan. Baik, masuk ke pokok pembahasan berikutnya yaitu Shield, terminal, dan konsol. Ketiga istilah ini memang sangat familiar di kalangan para pengguna sistem operasi Linux. Bahkan tidak jarang ada pengguna yang menganggap dan mengira Shield, terminal, dan konsol adalah hal yang sama karena semua diakses melalui cara yang sama. Namun sebenarnya ketiga istilah ini adalah istilah yang berbeda. Baik, yang pertama yaitu Shield. Seperti yang sudah dibahas, pada Shield adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk menginput perintah program yang memproses perintah. Jadi aplikasi ini nantinya digunakan untuk memproses perintah-perintah yang diinputkan oleh pengguna ke sistem operasi yang digunakan. Kedua Shield akan berlangsung memproses perintah-perintah diinputkan, baik proses itu berjalan latar depan maupun di latar belakang. Proses latar depan dan latar belakang yaitu proses yang ada yang kelihatan dan ada yang tidak kelihatan. Kemudian riwayat perintah dan pengeditan baris perintah. Selain proses perintah-perintah tersebut, Shield juga menyimpan riwayat perintah-perintah yang sudah
pernah dilakukan, asalkan masih dalam satu window yang sama. Jadi sebelum aplikasi seal ditutup, maka riwayat perintah yang sudah diinputkan itu bisa dilihat kembali. Biasanya dengan cara menekan tombol panah ke atas dan perintah tersebut dapat diedit, terutama ketika perintah yang diketikkan salah. Tadi sudah dibahas aturan-aturan dasar dalam penginputan perintah di aplikasi seal. Jika ketika salah dalam mengetikkan perintah tersebut, cukup tekan tombol panah ke atas, kemudian seal akan menampilkan perintah yang sudah diinputkan tadi. Kemudian kita bisa melakukan pengeditan perintah tersebut untuk melakukan perbaikan agar perintah yang diinputkan menjadi perintah yang benar, sehingga nanti seal dapat memproses perintah yang diinputkan tersebut. Kemudian yang kedua adalah terminal. Tadi sudah disinggung bahwa sebagian pengguna, terutama pengguna yang baru beralih ke sistem operasi Linux, itu terkadang menganggap seal, terminal, dan konsol adalah hal yang sama. Hal ini tidak heran karena memang ketiga istilah ini diakses dari jendela yang sama, jendela seal. Nah, terminal ini sendiri dulunya merupakan hardware atau perangkat fisik. Contohnya seperti ini adalah terminal komputer dan disertakan keyboard tipe LK201 pada saat itu juga dulu. Jadi zaman dulu terminal ini adalah hardware atau perangkat fisik, namun dari seiring perkembangan dari sistem operasi itu sendiri, sistem multiprocessing dan windowing yang sekarang sudah multiprocessing dan windowing, maka terminal ini sekarang ditransformasi menjadi software. Jadi sekarang untuk mengakses terminal itu yang sifatnya fisik tadi itu bisa diakses melalui software, yaitu melalui software seal. Kemudian yang berikutnya adalah konsol. Terjadi konsol ini adalah terminal konsol khusus. Terminal khusus tadi sudah disampaikan bahwa terminal itu dulunya adalah hardware. Begitu juga dengan konsol di zaman dulu. Konsol ini adalah hardware. Bahkan sampai saat ini masih ada konsol yang berupa hardware. Dulunya konsol ini adalah keyboard dan monitor yang dihubungkan ke komputer. Di zaman dulu keyboard ini dan monitor ini digunakan oleh pengguna untuk berkomunikasi langsung dengan sistem komputer tersebut. Tentunya sistem ini sudah diprogram dan merupakan perangkat keras secara khusus, contohnya seperti game, dan seperti terminal dari tadi konsol sudah ditransformasi ke software. Jadi interaksi dengan konsol ini dapat dilakukan melalui seal, sistem operasi Linux. Jadi hal tersebut melalui aplikasi seal. Nah, itu sebabnya yang sebagian pengguna sistem operasi Linux, terutama pengguna yang baru beralih ke sistem operasi Linux ini, menganggap bahwa seal, terminal, dan konsol ini adalah hal yang sama karena sama-sama diakses melalui aplikasi seal itu. Baik, berikut saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menampilkan format-format penulisan perintah dasar sistem operasi Linux, terutama perintah yang paling sering digunakan. Dan langsung saja aktifkan sistem operasinya. Kemudian aktifkan juga aplikasi shell yang terdapat pada sistem operasi tersebut. Ini ya. Baik, di sini kami menggunakan sistem operasi Linux Puppy, yaitu versi Bionic Pup 64-8.0. Nah, di sini kita langsung saja aktifkan konsolnya. Baik, langsung saja kita mengetikkan perintah-perintah dasar di aplikasi shell ini. Yang pertama kita akan coba perintah ls. Perintah ls. Lalu kita tekan enter. Nah, maka muncul tampilan seperti ini. Nah, ini adalah direktori-direktori yang terdapat pada root. Itu seperti ini. Di sini ada 11 folder. Nah, di shell ini kita juga dapat melihat perintah-perintah yang sebelumnya kita pernah ketikkan dengan cara menekan tombol panah ke atas. Nah, seperti ini. Ini adalah perintah yang barusan saya ketik tadi. Terus, nah, bisa kita edit seperti ini. Kemudian ada perintah ls spasi min l. Ls spasi min l.
kemudian kita enter. Nah, maka muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini terdapat 0, itu totalnya 0. Tuh, nah di sini kita bisa lihat atribut-atributnya ini. Nah, di sini juga kita bisa lihat siapa owner dari direktori ini. Ini root. Kemudian berikutnya yaitu perintah ls spasi strip la spasi /etc. Oke. Dan kita enter. Dan di sini adalah perintah-perintah yang digunakan untuk melihat file atau direktori yang ada pada direktori etc atau folder etc berada di file header di dalamnya. Itu seperti ini. Jadi di sini kita bisa melihat file-file yang ada di dalam direktori etc. Nah, seperti ini contohnya. Nah, di sini terdapat 344 file. Kemudian ada juga yang namanya perintah. Sini ada perintah cd. Itu change directory. Yang kita enter. Salah gitu. Jadi kita gunakan perintah ini untuk berpindah dari satu direktori ke direktori lainnya. Kita contohkan change directory, kemudian spasi kita pilih root, kemudian kita pilih direktori yang ingin kita tuju. Contohnya seperti ini, cd spasi /root, kemudian kita pilih direktori yang ingin kita tuju. Misalnya saya tuju download. Kemudian kita enter. Nah, oke, di sini dikatakan no such file or directory. Tidak ada file atau direktori yang dimaksudkan ini. Jadi ada seperti itu. Nah, mari kita lihat di sini. Di sini, ini dia yang saya maksudkan tadi, download. Oke, kita ulang. Root download. Kita ubah D-nya, tambah S, kemudian kita enter. Oke, kita masuk ke direktorinya, itu direktori download. Ini dia, kita masuk ke direktori download. Kemudian perintah cd ini selain bisa kita gunakan untuk masuk ke direktori yang berada di bawah, kita juga bisa ke direktori yang ada di atasnya, direktori aktifnya ya. Nah, di sini kita ketikkan cd spasi /2, kemudian kita enter. Nah, kembali ke direktori atasnya, itu root tadi, seperti itu. Nah, itu dia diisi perintah cd atau change directory. Nah, kemudian perintah paling sering digunakan adalah juga mkdir. Ya, mkdir adalah make directory, atau kita membuat direktori. Nah, kita buat folder direktori baru di laptop atau komputer kita, namanya bebas ya. Di sini saya contohkan mkdir coba, itu saya membuat folder baru, itu coba, ini nama coba.
kemudian kita enter. Nah, berhasil. Kemudian perintah berikutnya ada rmdir. Rm ini adalah remove, mana kita akan menghapus folder atau direktorinya. Nah, kemudian caranya adalah itu rmdir spasi kemudian ketikkan nama folder yang ingin kita hapus. Tapi sebelum kita coba, kita ls dulu untuk melihat direktorinya dulu. Ini kita ls, kemudian kita enter. Oke, ini dia coba yang sudah kita buat tadi. Ini folder cobanya yang berada di root, itu di folder paling atas. Nah, sekarang kita coba perintah rmdir-nya, itu rmdir coba. Kemudian kita enter. Oke, berhasil. Kemudian kita ls, kita melihat isinya. Nah, di sini sudah tidak terdapat lagi yang namanya folder coba atau direktori coba. Berarti kita sudah berhasil menghapusnya atau meremove-nya. Kemudian kita akan mencoba perintah cv atau copy. Nah, jadi perintah ini kita gunakan untuk mengcopy file direktori ke direktori lainnya. Di sini kita akan mencontohkan mengcopy file direktori download. Jadi lihat dulu filenya di direktori download. Tuh, kita ketikkan cd spasi /root /download. Kemudian kita enter. Nah, kita berada di direktori download. Kemudian kita ls. Nah, ini dia ls. Isi dalam direktori download yaitu copy.png, itu gambarnya. Nah, ini kita akan pindahkan langsung atau kita kopikan. Sebenarnya kita bisa lihat secara langsung di GUI sini. Di download, ini dia filenya tadi, yaitu ini file png.jpg sih. Oke, kita langsung saja copy filenya. Pertama kita ketikkan cp spasi nama filenya tadi, ini dia copy.png, kemudian spasi /root nama folder yang ingin kita tuju, dimana di sini saya mau mengkopinya di sini di pindahan. Oke, kita tulis pindahan dan kemudian kita enter. Oke, berhasil. Kita kembali ke direktori rootnya, kita klik cd spasi /2 dan enter. Oke, kita kembali ke direktori root tadi. Kemudian kita masuk ke direktori pindahan. Kita ketikkan cd spasi /root /pindahan. Kita enter. Oke, berhasil. Kemudian kita ketikkan ls untuk melihat apakah berhasil atau tidak. ls dan enter. Nah, ini dia. Nah, ini bisa kita buktikan di sini. Kita lihat pindahan. Nah, ini dia. Ini yang kita kopikan di download tadi. Yang ini kita copy ke pindahan dengan menggunakan aplikasi shell ini. Nah, sekian dari penjelasan
bagaimana cara untuk menampilkan format-format penulisan perintah dasar sistem operasi Linux. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya kami akan menginstal aplikasi Package Manager dan GUI. Pertama kita klik menu, kemudian pilih Setup, lalu pilih Puppy Package Manager. Setelah itu cari aplikasi yang ingin kita install. Klik aplikasi yang ingin kita install. Untuk membatalkan aplikasi yang kita pilih, kita hanya tinggal klik aplikasinya. Setelah itu di sini ada beberapa pilihan seperti auto install, step by step installation, download package, dan download all. Nah, di sini kami menggunakan download package. Setelah itu klik do it. Dan di sini kita sudah berhasil mendownload aplikasinya melalui Package Manager. Selanjutnya klik browser. Kemudian cari aplikasi yang ingin kita install. Nah, di sini kami mencari aplikasi Sublime Text. Setelah itu kita save file. Nah, di sini muncul tampilan untuk memilih folder atau directory penyimpanannya. Di sini kami memilih directory download. Klik save. Setelah selesai mendownload, kita cek file, klik directory download, dan ini aplikasi yang kita download tadi melalui GUI.